Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin ikhwatillah rahimani wa Allah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari ini bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali bahasan tafsir Asmaul Husna. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di antara nama sifat Allah As-Sami', Allah yang maha mendengar. Di pagi hari ini hadirin kita akan menyelami dan menghiasi akhlak-akhlak kita dengan dua sifat mulia yang Allah miliki, yaitu Al-Qabid Al-Basir, Allah yang maha menggenggam dan Allah yang maha meluaskan. Hadirin, nah di dalam Al-Quran di antaranya Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Al-Qabid Al-Basit ini menyadarkan kepada kita, hadirin Bapak Ibu semua, begitu besar hikmahnya Allah. Allah itu tidak menjadikan seluruh hamba-hambanya kaya semua, Pak. Meskipun bagi Allah itu mudah sekali. Allah menjadikan semua hamba-hambanya jadi orang yang berlimpah kekayaan hartanya, mudah sekali. Atau sebaliknya, begitu besar hikmahnya Allah, hadirin, Allah tidak menjadikan seluruh hambanya itu miskin, sengsara. Meskipun bagi Allah, Allah yang maha berkuasa, mudah sekali Allah menjadikan semua di dunia ini miskin, kemudian semuanya akhirnya membutuhkan Allah. Itu mudah sekali. Nah, kata Al-Qabid dan Al-Basit ini, makanya kata para ulama, kenapa selalu disandingkan di dalam Al-Quran, termasuk di dalam hadis, justru ingin menunjukkan kesempurnaan sifatnya Allah. Ada orang yang bisa menahan harta, tapi belum tentu dia bisa banyak memberi. Ada orang yang hadir banyak memberi, tapi belum tentu bisa dia menahan harta. Sedangkan Allah itu maha meluaskan dan Allah maha menggenggam, karena Allah yang berkuasa. Nah, di dalam Al-Quran Allah sampaikan, hadirin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Maksudnya, hadirin, ini konteks ayatnya kan sebelumnya tentang orang yang berinfak, hadirin, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ini di dalam ayat ini dengan kata kerja, hadirin, dengan fi'il. Allah menyempitkan dan melapangkan rezekinya, dan hanya kepadanya lah engkau akan dikembalikan. Hadirin ikhwatiman, sebelum kita bahas kenapa ayat ini Allah tutup dengan yaqbid dan yabsut, dengan sifatnya Allah menyempitkan dan Allah yang meluaskan. Hadirin, kita fahami dulu ayatnya. Allah sampaikan bahwa siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman. Biasanya, hadirin Bapak Ibu semua, orang yang meminjam itu adalah orang yang butuh, kan, Pak? Biasanya seperti itu, Pak. Orang meminjamkan kepada Allah. Nah, apa makna memberikan pinjaman kepada Allah? Nah, ini hati-hati dalam memahami ayat ini, karena kata para ulama, sebagian orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang kafir, menganggap bahwa Allah itu butuh kepada manusia. Apa dalilnya ini? Allah meminjam kepada manusia itu seolah-olah Allah butuh kepada kita. Enggak. Nah, kata Imam Ar-Razi, ini konteks ayat ini, hadirin, ini kita fahami dulu asbabun nuzulnya. Ayat ini, kalau kata Imam Ar-Razi, itu berbicara tentang kesolihan Abu Dahdah, seorang sahabat Nabi SAW. Ini di dalam hadis riwayat Ahmad yang kata Syekh Syu'aib Al-Arnaud, hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Nah, bagaimana kisahnya? Ini di dalam hadis riwayat Ahmad, Anas bin Malik menceritakan seperti ini. Ana rajulan, datang seorang laki-laki datang kepada Nabi.
ya Rasulullah, inna li fulana nakhla wa ana uqimu hawiti biha fa'amarahu an yu'tini hatta uqima hati biha. Kata seorang sahabat itu, ya Rasulullah, si fulan punya pohon kurma, yang pohon kurmanya itu sampai ke tanah saya. Jadi pohonnya pohon orang lain, Pak, tapi pohonnya sampainya masuknya ke tanah dia. Jadi pohonnya pohon orang lain. Tolong ya Rasulullah, perintahkanlah dia supaya sudahlah, kasihkan saja kurmanya untuk saya, biar saya pun bisa menikmati kurma itu. Ini luar biasa jujurnya seorang sahabat, Pak. Kalau kita kan yang punya tanah, ada pohon orang lain, kita mungkin hadirin ambil saja buahnya, kita peduli, Pak. Tapi seorang sahabat, ya Rasul, tolong perintahkan itu. Pohonnya orang lain, atau misalkan Bapak Ibu semua bertetangga, pohonnya orang lain, buahnya nyampe ke rumah kita. Tinggal petik aja, mudah kan itu. Nah, akhirnya Nabi SAW ketika itu menyuruh kepada laki-laki itu, pemilik pohon kurma itu. Namun ternyata dia mau nolak, gak mau memberikan pohon itu kepada seorang laki-laki ini. Datang Abu Dahdah. Abu Dahdah ketika itu datang kepada Nabi mendengar pembicaraan seorang laki-laki ini. Kata Abu Dahdah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni qad ta'tun nakhlah bihatihi faj'allah lahu. Kemudian datang Abu Dahdah ketika itu, hadirin, ini mohon maaf nih kelewat. Fatahu Abu Dahdah, Abu Dahdah mengatakan, bi'ni nakhlataka bihati. Kata Abu Dahdah datang kepada orang yang punya pohon kurma itu, jual pohon itu, kata Abu Dahdah, aku tukar dengan kebun milikku. Itu kata Abu Dahdah. Bapak Ibu semua, siapa di antara kita kalau punya tanah kemudian kita tukar dengan hanya satu pohon saja, Pak? Itu kesolehannya Abu Dahdah. Jadi biarkan laki-laki itu bisa menikmati kurmanya. Akhirnya Abu Dahdah ketika itu menukarkan kebunnya, dia punya kebun. Bahkan kalau dalam riwayat lain itu Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, saya itu punya 2 kebun yang sangat saya sukai sekali. Jadi ini aset yang paling disukai, Pak. Kemudian ditukarkan hanya dengan 1 pohon saja. Ini kesolehannya Abu Dahdah karena ingin membela saudaranya. Mau tidak? Ya siapa yang gak mau, Pak? Kita punya pohon ditukar dengan tanah kebun, dan itu siapa yang gak mau? Akhirnya maulah laki-laki itu, ditukarlah. Nah kemudian, ketika itu, hadirin, ini Abu Dahdah. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah ketika mengetahui seperti itu, akhirnya diserahkanlah, kata Nabi, serahkan pohon itu kepada orang itu. Akhirnya diserahkan, jadi disedekahkan. Jadi Abu Dahdah itu menyedekahkan kebunnya untuk pemilik kurma, termasuk kurmanya untuk laki-laki itu yang meminta, disedekahkan semua. Kata Nabi kemudian, kam min adakin rahin li Abi Dahdah fil jannah. Nabi sampai berulang-ulang, kam min adakin rahin li Abi Dahdah, kata Nabi SAW ketika itu. Dan nih, lantas Nabi mengatakan, berapa banyak pohon kurma nanti yang Abu Dahdah nikmati di dalam surga kelak. Maksudnya Allah membalas lebih banyak sekali, dan Allah siapkan kepada Abu Dahdah pohon kurma yang lebih banyak karena kebaikannya kepada saudaranya. Bapak Ibu semua yang dikenal Allah, ada satu amal yang mungkin hadirin kita anggap sepele, Pak. Kita memberi kepada saudara kita, meskipun mungkin ya kita anggap dia tidak membutuhkan, tapi itu sebagai hadiah saja, tapi pahalanya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pohon kurma yang banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah? Lantas kenapa Allah dalam ayat ini menggunakan kata pinjaman? Nah, ini kata Imam Ar-Razi, beliau menjelaskan. Ini saya sampaikan terjemahnya saja. Kata beliau, lafadz qard, pinjaman dalam konteks ini adalah kiasan, bukan sebenarnya, hadirin. Tentu bukan berarti Allah itu butuh kepada kita, kemudian Allah sampaikan siapa yang memberikan pinjaman kepada diriku. Enggak. Qard secara hakiki itu seseorang memberikan sesuatu agar dikembalikan dengan serupa. Nah, diungkapkan dengan kata pinjaman itu, kan hadirin, orang kalau meminjam sesuatu wajib tidak dikembalikan, Pak? Wajib.
Allah menyampaikan siapa yang memberikan pinjaman untuk memastikan bahwa Allah pasti akan membalasnya. Wajib Allah akan membalasnya lebih berlipat ganda. Makanya kenapa diungkapkan dengan pinjaman. Bukan berarti Allah butuh. Nah, makanya kata Imam Ar-Razi, beliau mengatakan seperti ini hadirin. Pertama, qard biasanya diberikan kepada orang yang membutuhkan karena kefakiran. Karena kan orang meminjam itu biasanya karena kekurangan, karena butuh. Tapi itu tentu mustahil kepada Allah. Allah itu tidak butuh. Yang kedua, bahwa pengganti dalam qard biasanya hanyalah sesuatu yang sepadan. Biasanya kan kalau orang meminjam 1 juta maka dikembalikan 1 juta. Sedangkan Allah itu bukan meminjam. Orang menyerahkan 1 juta berinfak untuk Allah karena Allah akan balas 700 kali lipatnya. Itu bukan pinjaman, Pak. Allah akan balas. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa harta yang diterima oleh yang berutang bukanlah miliknya. Sedangkan kalau kita renungkan, Pak, Bapak Ibu semua, kita berinfak ya untuk masjid, untuk pesantren, kita memberi hadiah, kita memberi kepada orang lain. Hakikatnya harta itu milik kita atau milik Allah, Pak? Milik Allah. Makanya hakikatnya bukan qard, bukan pinjaman. Karena toh yang memberi hadirin kepada kita pun adalah Allah Al-Basit, Allah yang meluaskan rezekinya. Maka hakikatnya harta itu pun milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah nih. Kemudian apa yang dimaksud dengan qardun hasanah? Kenapa dalam ayat itu Allah sebutkan pinjaman yang baik? Ini menjadi isyarat, kata Imam Ar-Razi, arada bihi halalan khalisan la yakhlitu bihil haram. Ini menunjukkan hadirin, sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedekah itu halal, dari sumber yang halal. Yang kedua, ikhlas karena Allah, tidak tercampur dengan yang haram. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan balas dengan berlipat yang ganda. Pinjaman yang baik itu, ini jadi isyarat, Pak, ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di sana tercampur dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi makanya diungkapkan dengan qardun hasanah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, alla yutba'a dzalikal infaq manna wala adza. Qardun hasanah, pinjaman yang baik itu maknanya ketika seorang memberi kepada orang lain, dia tidak senang menyebut-nyebut hadirin sedekahnya. Dia tidak senang, hadirin, termasuk tidak boleh seorang ketika memberi kepada orang lain itu, hadirin, kemudian merendahkan orang yang diberi. Orang memberi kemudian mengatakan, ini untuk sedekah ya, untuk keluarga. Nah, kalau kamu kan gak mampu mempunyai kayak gini, gak boleh, Pak, merendahkan seperti itu. Termasuk menyebut-nyebut senang, memberinya apa, nah tapi disebut-sebut terus, diulang-ulang. Nah, yang ketiga, kata Imam Ar-Razi, an yaf'alahu ala niyati taqarrubi ila Allah taala. Seorang yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, dia harus berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, setiap infak sedekah yang kita keluarkan, niatkan, ya Allah, dengan infak ini aku berharap menjadi hamba yang mulia di hadapan-Mu. Engkau ampuni dosa-dosaku, Engkau terima amal-amalku. Ya Allah, dengan harta yang aku berikan ini, ya Allah, jadikan hamba ini menjadi hamba yang mendapatkan kedudukan yang mulia. Li'anna ma yuf'alu riya wa sum'ah la yastahiqu bihi thawab. Karena pemberian yang dibarengi dengan ria, ingin dilihat, dipuji, didengar, hadirin, disebut orang yang sholih, itu tidak layak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nih, nah, lalu apa kaitannya, kenapa Allah menutup ayat ini dengan dua sifat itu, hadirin? Allah maha menggenggam dan Allah maha menyempitkan. Nih, kata Imam Ar-Razi, beliau mengatakan, annal insan idza alima annal qabdha wal basta billah. Seseorang itu
jika sadar yang meluaskan rezekinya adalah Allah, yang menyempitkan rezekinya pun adalah Allah, in qata'a nadharuhu an malid dunya, maka dia akan terputus dari hadirin kecintaan kepada harta dunia. Karena yakin Pak, Bapak Ibu semua harta yang kita miliki hadirin, sedikit ataupun banyaknya, karena dia ada Allah Al-Basit, Allah yang meluaskan. Maka ketika orang mengeluarkan harta hadirin, ketika mengenal Allah Al-Basit, gak akan sedikit pun merasa berat mengeluarkan harta, karena tahu harta ini milik Allah, harta ini titipan Allah. Ketika dia menginfakkan hartanya, sadar sekali harta itu milik Allah, dan akan hilang kecintaannya kepada harta dunia. Wa baqiya i'timadu 'ala Allah, maka dia cukup hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin Bapak Ibu semua, para sahabat itu hadirin melihat dunia itu begitu ringan sekali hadirin, ringan sekali. Saya pernah baca satu riwayat di hadis riwayat Bukhari tentang kisah hutangnya Zubair hadirin. Zubair meninggal, kemudian hutangnya akhirnya ditanggung oleh anak-anaknya. Anak-anaknya menjauh, tidak mau menanggung hutang orang tuanya, kecuali hanya anaknya satu, anaknya yang soleh namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair akhirnya menanggung. Para sahabat yang lain tahu Zubair ini kan orang soleh, cuman hutangnya banyak. Hutangnya banyak pun kata para ulama itu bukan karena tukang nganjuk Pak, bukan. Hutangnya banyak itu karena para sahabat itu saking percaya kepada Zubair, banyak menitipkan harta kepada Zubair. Banyak menitipkan. Saya hitung hadirin, harta yang dititipkan oleh para sahabat di Zubair itu mencapai triliunan rupiah Pak. Saya hitung dulu, dinarnya dikonversikan dengan rupiah itu sampai triliunan di Zubair itu. Nah, kemudian Zubair mengatakan, kalian senang sekali menitipkan harta di saya. Kata Zubair, saking amanahnya, sudahlah saya pinjam, gunakan harta ini untuk berjihad di jalan Allah. Makanya Zubair itu kemudian menggunakan harta para sahabat yang lain, jadi dipinjam Pak. Untuk apa? Untuk berjihad oleh Zubair. Zubair meninggal, akhirnya Zubair berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, bapak punya tanah ini, tapi bapak punya utang banyak. Andaikan kamu tidak mampu, mintalah kepada Allah yang Maha Kaya. Zubair akhirnya meninggal, ditanggung oleh Abdullah bin Zubair Pak sendiri. Para sahabat yang lain datang kepada Abdullah bin Zubair. Luar biasanya para sahabat itu datang, termasuk Abdullah bin Umar, kemudian Hakim bin Hizam. Ini seorang sahabat. Abdullah bin Umar dan Hakim bin Hizam hadirin pernah datang kepada Abdullah bin Zubair, tapi bukan lagi hutang Pak. Kata Abdullah bin Umar dan Hakim, saya hitung yang Abdullah bin Umar saja itu sekitar 300 sampai 400 miliar rupiah hutangnya kepada hadirin hutang. Datang Abdullah bin Umar, bukannya nagih Pak. Abdullah bin Umar mengatakan seperti ini, Abdullah, saya tahu kamu itu pasti kesulitan melunasi hutang ayahmu itu. Sudahlah, saya lunaskan hutang itu. Itu kata Abdullah bin Umar Pak, 300 M. Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang memberikan pinjaman kepada orang lain sampai ratusan miliar, kemudian kita ridho Pak? Begitu mudahnya melepaskan itu. Lihat Pak, para sahabat itu begitu mudah sekali hadir kepada dunia, itu begitu ringan sekali. Itu kepada, termasuk Hakim bin Hizam pun seperti itu. Hakim bin Hizam datang, wahai Abdullah, ayahmu itu tahu, udahlah, ayahmu itu anak orang yang baik, orang yang soleh, sudahlah, lunaskan, saya gak peduli. Padahal Hakim bin Hizam itu dulunya, Bapak Ibu semua, itu orang tukang minta-minta Pak. Itu kan hadisnya Hakim bin Hizam itu, yang tentang Hakim bin Hizam minta kepada Nabi, diberi. Di waktu yang sama minta lagi, diberi. Minta lagi, diberi. Sampai 3 kali diberi Hakim bin Hizam di hari yang sama Pak. Barulah kemudian Nabi memberikan nasihat kepada Hakim bin Hizam dulu, Hakim, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, kata Nabi. Ketika itu kata Hakim, demi Allah nasihat itu begitu berkesan di dalam hatiku, aku tidak akan pernah sampai kapanpun meminta-minta lagi kepada orang lain. Sampai setelah Nabi wafat, Hakim bin Hizam menjadi orang yang diantara orang yang paling kaya di kalangan para sahabat. Makanya Hakim bin Hizam ketika pernah meminjamkan uang kepada Zubair, datang kepada Abdullah bin Zubair, udahlah, lunaskan.
Tapi luar biasanya Bapak Ibu semua, Abdullah bin Zubair ketika diminta dilunaskan oleh para sahabat yang lain, kalau kita punya hutang, jangankan ratusan miliar, 1 M saja datang orang yang memberikan hutang kepada kita, sudahlah lunas. Kira-kira gimana Pak? Kita mah pasti alhamdulillah, makasih ya, terima kasih. Tak, Abdullah bin Zubair enggak. Demi Allah, saya sudah berjanji kepada ayah saya untuk melunasi hutang ayah saya. Gak mau dilunasi. Lihat begitu ringannya para sahabat melihat dunia itu. Sampai Abdullah bin Umar maksa. Sudahlah begini, kata Abdullah bin Umar, kalau mau hutang ayahmu itu. Abdullah bin Umar kemudian melirik Pak ke sendalnya Abdullah bin Zubair. Nah, tuh sendalmu itu saya beli seharga hutang ayahmu kepada saya. Coba Pak, solihnya para sahabat. Abdullah bin Umar takut kalau misalnya Abdullah bin Zubair itu malu, misalnya dilunaskan hutangnya. Udahlah gini, saya beli sendalmu itu seharga dengan hutang ayahmu kepada saya. Itu lihat biasa Pak, begitu ringannya para sahabat melihat dunia itu. Abdullah bin Zubair tetap nolak, gak mau. Demi Allah, enggak, saya sudah berjanji kepada ayah saya sebelum meninggalnya untuk melunasi hutang ayah. Tunggu. Sampai akhirnya tidak lewat 1 tahun, Abdullah bin Zubair kemudian mengurus sebagian aset ayahnya yang tersisa, diurus, dijadikan bisnis, sampai seluruh hutang ayahnya bisa dilunasi oleh Abdullah bin Zubair. Bahkan masih tersisa harta yang banyak dari peninggalan ayahnya karena diurus dengan baik oleh Abdullah bin Zubair. Ketika masih tersisa banyak milik ayahnya itu, baru anak-anaknya yang lain yang tadinya gak mau bayar hutang ayahnya datang Bang. Itu di hadis itu dikisahkan. Bapak Ibu sekalian oleh Allah, ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang membentangkan, Allah yang memiliki harta, hadirin, Allah yang akan membalas dengan berlipat ganda, orang akan begitu ringan melihat dunia itu, hadirin, rendah sekali, dan bahkan akan terputus kecintaannya kepada dunia. Itulah alasannya kenapa ayat tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang memberikan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan balasannya. Kemudian Allah sebut Allahu yabsud, Allahu yaqbidu wa yabsud, Allah yang menggenggam dan Allah yang meluaskan. Allah ingin menyadarkan kepada kita, ketika kita menginfakkan harta kita, jangan khawatir. Kenapa? Allah pasti ganti. Yang kedua, kalaupun kita menginfakkan harta, hakikatnya harta itu pun milik Allah. Nah, Allah yang menggenggam harta itu. Nah, hadirin ikhwati manakumullah. Nah, kemudian kalau di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan al-qabid dibarengkan dengan al-basit lagi, Pak. Ini di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Anas. Ada seorang hadirin bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, qala si'ru, ya Rasulullah, harga-harga mulai mahal, naik, harga-harga telah ditetapkan. Kemudian Nabi mengatakan, innallaha huwal musa'ir, Allah lah yang menetapkan harga itu. Itu kehendak Allah, kata al-qabidu al-basit, Allah itu yang menggenggam dan Allah yang meluaskan harta. Nabi memberikan nasihat ini kepada seorang sahabat tadi, jangan untuk supaya tidak berputus asa terhadap keadaan, karena Allah yang menggenggam harta itu dan Allah yang meluaskan. Ar-Razzaq, Allah itu yang meluaskan rezeki. Wa inni la arju an aqallah wa laisa ahadun minkum yutalibuni bimadzlama fi damin wa halal, dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah dan harta. Maksudnya apa? Ini sebagian ulama, Nabi jadi menyampaikan ini, hadirin, orang yang menentukan harga, mengatur harga sehingga harga tinggi, tentu itu kezaliman yang besar sekali, hadirin, bagi orang. Nah, makanya nanti di akhirat kata Nabi, aku tidak mau sampai dituntut oleh Allah karena kezaliman yang aku lakukan karena darah dan harta. Orang yang zalim dalam harta nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah al-qabid dan Allah al-basit. Baik hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, apa makna al-qabdu itu? Nah, secara bahasa ini kata Syekh An-Najdi, at-taqdir wa at-tadyiq. Al-qabdu itu adalah Allah yang menjadikan sedikit
Allah yang menyempitkan, itu makna al-qabid. Al-bastu, al-basit, itu maknanya at-tawsi'ah fi rizqi wal iktsar. Allah yang meluaskan rezeki dan Allah yang menjadikan banyak rezeki itu. Meskipun Bapak Ibu semua, makna al-qabid dan al-basit itu tidak terbatas hanya dalam masalah harta. Termasuk nanti Allah yang meluaskan apa? Meluaskan ilmunya untuk hamba-hambanya, meluaskan hikmah, meluaskan kesolihan, meluaskan taubat, meluaskan rahmat. Itu maknanya luas sekali. Makna al-basit, ini kata para ulama. Baik hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini seperti biasa, ini diantara bahasan penting dalam Asmaul Husna itu, lantas seperti apa kita mengamalkan al-qabid dan al-basit dalam kehidupan kita, Pak? Nah, yang pertama, yakin bahwa Allah yang menyempitkan dan meluaskan rezeki kepada hamba yang Ia kehendaki karena penuh hikmah. Ini saya sampaikan seperti yang saya sampaikan di awal hadirin. Allah itu tidak menjadikan kaya semua, tidak menjadikan miskin semua. Kenapa hadirin baca ayat ini, Pak? Apa kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-27? Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Bapak Ibu semua, kita hadirin tidak semua kaya supaya orang kaya lihat, Pak, ada orang miskin. Orang miskin hadirin, dia merasa sengsara, tapi lihat ada orang kaya hadirin yang Allah luaskan rezekinya, karena Allah yang maha menggenggam itu. Mudah sekali bagi Allah hadirin mengatur rezekinya kepada hamba-hambanya. Kalau semua orang dijadikan kaya, la baghaw fil ard. Karakter manusia itu biasanya melampaui batas. Berapa orang, Pak, yang diberikan kekayaan dia mendadak jadi soleh? Sedikit, Pak, sedikit sekali. Kebanyakan orang ketika diberikan kekayaan yang berlimpah biasanya senang poya-poya, hura-hura hadirin dengan kekayaan itu, bukannya semakin taat kepada Allah hadirin. Ketika Allah meluaskan rezeki kepada hambanya, maka bisa jadi seorang hamba itu justru semakin jauh kepada Allah. Maka Allah jadikan sebagian hamba-hambanya hadirin diuji dengan kesengsaraan, kemiskinan hadirin. Nah, kalau kata Imam Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan, ya'lamu ma yu'awwalu ilaihim halahum fayuqaddiru lahum ma huwa aslahu min lahum wa aqrabu ila jam'i syamlihim fayufkiru wa yughni wa yamna'u wa yu'ti. Nah, kata beliau, Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada keadaan manusia nanti di masa yang akan datang. Dia yang menetapkan bagi mereka apa yang lebih baik, apa yang mendatangkan kemaslahatan. Hadirin Bapak Ibu, hari ini kondisi kekayaan kita Allah tetapkan seperti hari ini karena Allah yang maha tahu yang paling baik untuk kita. Ada orang dijadikan hadirin kaya hadirin, bisa jadi dengan kekayaan itu tadi justru banyak bermaksiat. Atau sebaliknya, ada orang yang dijadikan miskin hadirin, ketika seorang kalau tidak dijadikan miskin itu justru karena hikmah Allah. Ada hikmah-hikmah yang luar biasa di balik ketika Allah, kenapa Allah menjadikan seorang itu miskin. Nah kemudian maka dia menjadikan sebagian dari mereka miskin, sebagiannya lagi kaya. Ada yang diberi, ada yang ditahan, ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan. Itu sesuai dengan hikmah Allah yang sangat mendalam. Jika Allah menjadikan mereka semua kaya, niscaya mereka akan melampaui batas. Dan jika semuanya dijadikan miskin, niscaya mereka pun akan binasa. Maka tidak diragukan bahwa kezaliman, pembangkangan lebih sedikit terjadi saat kemiskinan dan lebih banyak serta dominan saat kelapangan. Ketika seorang zalim biasanya itu karena dia punya pengaruh, punya kekuasaan, punya kekayaan, biasanya hadirin kezaliman di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu semua, Al-Qabid Al-Basit itu mengajarkan Allah pun Al-Qabid yang menggenggam hati setiap manusia dan menyempitkannya. Hadirin Bapak Ibu semua, demi Allah, Pak, hari ini kita bisa sholat berjamaah subuh, duduk, Pak, ya, bersama-sama mempelajari nama-nama dan sifat Allah karena Allah yang meluaskan, melapangkan hati kita.
Berapa orang Pak tahu masjidnya mungkin dekat, tapi merasa tidak nyaman duduk di masjid, merasa tidak nyaman untuk hadir sholat berjamaah, karena Allah yang meluaskan itu. Perhatikan ayat ini. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah kehendaki Allah berhidayah, Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Siapa yang Allah kehendaki tersesat, menyimpang, Allah akan jadikan hatinya sempit, harajan. Nih kata harajan ini unik sekali Pak. Dulu Umar bin Khattab gak faham Pak. Jadi jangankan kita, Umar saja gak faham ayat ini. Umar kemudian datang kepada seorang Arab gunung Pak. Jadi biasanya kalau Arab gunung itu bahasa Arab mereka masih terjaga. Nanyalah kan itu. Kira-kira harajan itu apa? Makna harajan itu. Orang Arab itu pun kebingungan, apa katanya. Tapi kami ada satu kata, itu dari kata al-harajan, kata orang Arab itu, kami sering menamakan satu pohon yang dia itu terasing sendiri, Pak. Kemudian di antara pohon-pohon yang lain tidak dimanfaatkan, ya maksudnya pohon itu tidak memberikan manfaat, tidak dimanfaatkan, tidak disentuh oleh manusia, itu terasing di satu tempat, itu namanya al-hurjah. Nah, Bapak Ibu subhanahu wa Allah, kemudian Umar mengatakan, saya baru paham ayat itu. Orang yang hadir tidak mendapatkan hidayah Allah seperti satu pohon yang terasing, tidak memberikan manfaat dan tidak bisa dimanfaatkan apapun. Itu makna harajan. Ka'annama yas'adu fis sama, orang yang hadirin jauh dari hidayah Allah seolah-olah dia sempit, hatinya sesak, seperti dia naik ke langit. Sampai kata para ulama kontemporer, tahu dari mana Nabi kalau di langit itu oksigen semakin sedikit Pak? Tahu dari mana dulu Nabi di abad ke-6 bahwa di langit sana oksigen itu semakin sedikit. Nah ini ayat ini diantara mukjizat tadi, tentang mukjizat ilmiah hari ini. Ketiga, diantara makna al-basit, Allah membentangkan ampunan dan rahmatnya. Kalau di dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bilail, Allah membentangkan tangannya di malam hari liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berdosa di siang hari bisa bertobat kepada Allah. Wa yabsutu yadahu binar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari liyatuba musi'ul lail, agar orang yang berdosa di malam hari tadi Allah terima tobatnya di siang hari. Di antara makna al-basit, Allah yang meluaskan, hadir melapangkan tobatnya. Kemudian ini yang keempat, ini di antara makna bagus sekali dari Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan hadir, siapa saja yang telah dianugerahkan oleh Allah keluasan dalam urusannya, maka bersyukurlah dengan menggunakannya dalam nilai-nilai kebaikan. Ini saya sebagai penutup kajian pada subuh kali ini, saya akan bacakan lengkap hadir di penjelasan Imam Al-Qurtubi ketika beliau menyelami makna al-qabid dan al-basit. Kata beliau, ketika seorang sudah mengenal al-qabid, Allah yang maha menggenggam, Allah yang maha meluaskan, maka wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini bahwa tidak ada yang menggenggam, menyempitkan, melapangkan, meluaskan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang menggenggam segala sesuatu, Allah yang melapangkannya, Allah yang melapangkan hati, lisan, tangan, dan segala sesuatu. Maka kata beliau, jika engkau diberikan kelapangan hati dalam ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu agama, maka bentangkanlah karpetmu, maksudnya majlismu, tampakkan wajah ramahmu, duduk bersama orang-orang, bersama mereka, supaya orang-orang bisa mengambil cahaya. Siapa saja yang dilapangkan hatinya dengan ilmu, maka mudahlah dia senang memberi ilmu itu kepada orang lain. Sambutlah orang yang kalau mau belajar. Ini Ustaz Farhan jadi guru yang sudah Allah berikan hadir titipan ilmu, maka cara bersyukurnya terhadap al-basit, Allah yang meluaskan, maka gunakan ilmu itu dalam nilai-nilai kebaikan.
Termasuk jika engkau diberikan kelapangan tubuh, badan yang kuat, hadirin, badan yang sehat, Allah yang meluaskan ini. Allah jadikan sehat kita. Gunakanlah badan itu untuk beribadah yang akan membawa kepada kebahagiaan dan menjadi kekuatan, hadirin. Nah ini. Kemudian, jika engkau diberikan kelapangan dalam harta, maka ulurkanlah tanganmu dalam memberi, singkap tabir dari hartamu. Jangan menjadi orang yang pelit, karena jika engkau menahan, maka Allah pun akan menahannya terhadap dirimu. Namun jika engkau tidak memperoleh bagian dari berbagai kelapangan, kita gak punya harta, gak punya ilmu, gak punya jasad yang kuat, maka lapangkanlah hati kita untuk menerima hukum Allah, lisan kita untuk berzikir, bersyukur kepada Allah, tunaikan kewajiban Allah, wajah kita bersikap ramah kepada makhluk. Kalau kita gak punya harta, kalau kita gak punya ilmu, kalau kita gak punya jasad bahkan yang kuat, maka cukup lapangkanlah hati kita sehingga terpancar dari wajah kita wajah yang berseri yang membahagiakan orang lain. Makanya ada seorang penyair mengatakan seperti ini, hadirin. Indah sekali syair ini mengatakan, ya bunayya innal birra syai'un hayyin. Wahai anakku, kebaikan itu sesuatu yang sangat ringan sekali, mudah sekali. Wajhun taliqun wa lisanun layyinun, yaitu menampakkan wajah yang berseri-seri dan dengan lisan yang lembut. Kalau kita tidak punya harta, hadirin, tidak punya kekuasaan, tidak punya ilmu, bahkan tidak punya jasad yang kuat, cukup dengan wajah yang membahagiakan dan lisan yang lembut. Itu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin, hadirin Bapak Ibu semua. Ini diantara makna Al-Qabid dan Al-Basit, Allah yang maha meluaskan dan menyempitkan rezeki hamba-hambanya. Semoga bermanfaat, hadirin wa iman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.